Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, izin memperkenalkan diri, nama saya Bolawan Yudianto. Saya dosen pada prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dengan mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara. Untuk mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara di sini 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Untuk mata kuliah prasyarat fisika. Baik, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membekali pengetahuan para taruna-taruni tentang sistem pemindahan panas, sistem refrigerasi, siklus refrigerasi, prinsip sistem AC, komponen sistem AC, pemilihan dan karakteristik refrigeran, perhitungan beban pendinginan, sistem kontrol AC, uji kinerja AC, pemeriksaan dan pemeliharaan AC, serta troubleshooting AC pada kereta. Untuk capaian pembelajaran, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, taruna-taruni diharapkan mampu 1. Memahami konsep perbedaan panas dalam sistem AC kereta, memahami prinsip kerja sistem AC pada kereta, memahami cara kerja sistem AC beserta komponen-komponen sistem AC pada kereta, memahami prosedur pemeriksaan kerusakan sistem AC pada kereta, memahami prosedur perbaikan kerusakan sistem AC pada kereta, memahami macam-macam revisian beserta karakteristiknya masing-masing, memahami prosedur pengisian dan pengosongan refrigeran pada sistem AC kereta, memahami pengujian kinerja AC kereta, memahami prosedur diagnosis kerusakan pada sistem AC kereta, memahami konsep perhitungan beban dan daya pendinginan pada sistem AC kereta. Pada pertemuan mingguan, pada pertemuan pertama sampai dengan kedua, taruna-taruni diharapkan mengetahui konsep perbedaan panas dalam sistem AC kereta dan komponen-komponen AC. Untuk kemampuan yang diharapkan, untuk pertemuan yang ketiga, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan AC pada kereta dan dapat memperbaiki kerusakan sistem AC pada kereta dengan bahan kajian kompresor. Untuk pertemuan yang keempat, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan sistem pada AC dan dapat memperbaiki kerusakan AC dengan bahan kajian kondensor dan evaporator. Pada pertemuan yang kelima, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan sistem AC pada kereta dengan memperbaiki kerusakan sistem pada kereta dengan bahan kajian receiver dryer dan filter dryer. Pada pertemuan yang keenam, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan sistem AC pada kereta dengan memperbaiki kerusakan sistem pada kereta dengan bahan kajian ekspansi balok. Dan pertemuan yang ketujuh, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan AC pada kereta dengan memperbaiki kerusakan pada kereta dengan bahan kajian refrigeran dan bau pas. Pada pertemuan yang ke-9, kemampuan akhir yang diharapkan, taruna dan taruni dapat memeriksa kerusakan pada kereta dan kerusakan pada AC kereta dengan bahan kajian sistem kelistrikan AC. Pertemuan yang ke-11, taruna-taruni dapat memeriksa kerusakan AC dengan bahan kajian sistem pengaman pada AC. Pertemuan yang ke-12, taruna dan taruni dapat menguji kinerja sistem AC pada kereta untuk pengisian dan pemasangan refrigeran pada sistem AC di kereta. Pada pertemuan yang ke-13 dan 14, taruna-taruni dapat mendiagnosis kerusakan sistem AC kereta dengan bahan kajian diagnosis sistem AC pada kereta. Yang ke-15, taruna dapat menghitung beban pendinginan pada sistem AC kereta dengan bahan kajian menghitung beban pendinginan. Sekian HPS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah satu ekspansi berfungsi untuk mengubah efisien cair menjadi sprayer dan menurunkan suhu dan tekanannya. Biasanya kalau di siklusnya ekspansi itu sebelum evaporator ya dia menerima refrigeran cair dari filter dryer dan receiver dryer. Selanjutnya, nah ini ada komponen-komponen yang sudah
di dalam AC package ini ya. Nah, dalam AC package ini semuanya komponen yang tadi ada kondensor, ada evaporator, ada fungsi, ada magnet balap, ada dryer, ada receiver, ada konektor listrik dan lain-lain. Ini contohnya ada di tengah sini ada kompresor, yang di sini ada blower evaporator, yang di sini ada blower, ini ada blower, di sini ada filter, ini ada filter dryer, receiver dryer, di sini ada magnetic valve lagi, terus yang di sini ada kondensor. Ini adalah sistem dari air conditioning, sama seperti ada di kereta. Kalau ini sebenarnya gambar ini untuk di mobil ini ya. Nah sekarang ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah ini kompresor, urutannya di sini, terus setelah kompresor urutannya ada kondensor fan, dan ini fungsinya setelah mengirimkan kondensor. Terus selanjutnya ada yang nomor 3 dryer ya. Setelah itu setelah dari dryer kita ke arah ini expansion valve, dari expansion valve ke evaporator, terus evaporator ke kompresor lagi, ke arah sini lagi. Ada satu komponen lagi, ini ada blower ya, fungsinya untuk sebagai sirkulasi udara lah, udara dari ruangan masuk ke evaporator, setelah itu kembali lagi ke ruangan. Oke, selanjutnya nah ini penjelasan dari kompresor ya. Kompresor merupakan komponen dari AC yang berfungsi untuk mengkompresikan refrigeran. Terdapat 3 jenis kompresor yang berbeda dengan pada AC, ada kompresor piston, ada rotary, ada sentrifugal. Ada kondensor adalah alat yang untuk penukaran kalor atau heat exchange yang digunakan untuk mengkondensasikan gas refrigeran tadi ya, dalam bentuk gas dari kompresor dikondensasikan supaya berubah menjadi cair ya, jadi cairan. Nah cairan tadi terus masuk ke filter ya, terus ke dryer tadi terus masuk lagi ke expansion valve. Selanjutnya ada evaporator ya. Evaporator berfungsi sebagai tempat pertukaran antara udara yang dari kabin tadi masuk ke kisi-kisi ini melewati pipa ini ya. Jadi udara yang panas dari ruangan setelah melewati ini menjadi dingin ya. Nah, apa yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara di sini ada evaporator N atau biasa disebut dengan blower. Fungsi dari evaporator sebenarnya untuk mengubah yang ada di dalam sini pipanya, ada rejection dari bentuk cair menjadi dari bentuk spray menjadi gas ya. Selanjutnya ini ada filter dryer, ada kapiler tipe ya, ini ada terkait sama ekspansi. Selanjutnya ada akumulator ini fungsinya yang dari arah evaporator yang dalam bentuk gas tadi tidak menjadi sepenuhnya gas, biasanya ada yang masih bercampur dan masih dalam bentuk spray ya, masuk ke sini untuk dijadikan gas agar yang masuk ke kompresor itu murni gas, jadi tidak ada lagi dalam bentuk cair itu. Ini pressure switch fungsinya untuk mengamankan tekanan yang ada pada pipa-pipa kapiler tadi ya, supaya tekanan yang berlebihan atau tekanan yang sangat rendah akan merusak pada komponen-komponen di AC ya. Oleh dari itu apabila pressure switch berfungsi, dia akan mematikan kompresor ya, jadi kompresor tidak beraktif dan tidak bersirkulasi. Sensor suhu untuk sensor feedback pada AC controllernya, jadi sensor suhu dipasang di sekitar keluarnya ini evaporator, keluarnya udara yang sudah dilewati evaporator. Itu penyetelan pada kontrol AC controller ini supaya AC controller sesuai suhu yang
diberikan oleh operator. Jadi misalkan di setel 26 akan keluar 26 juga. Macam-macam dari refrigeran ya, dari produksinya ada contohnya ada Gangleon, produksinya dari Bedipol, dari ASI, ini ada namanya Denvigen, pabriknya dari Agi Jerman, ada Atom dari England, ada Telpon dari SE juga, ada Elektron dari SE, ada Zycron dari Jepang. Refrigerator pada adalah satu zat yang mudah dibuka. Bentuknya dari gas energi cair dan sebaliknya. Syarat-syarat bahan dingin tidak bacot, tidak dapat terbakar, tidak kondusif, tidak bercampur dengan minyak yang membesar, mempunyai struktur kimia yang stabil dan harganya murah. Selanjutnya ini sistem distribusi yang ada di kereta, sistem distribusi udara yang sudah diproses melalui evaporator ya. Dan tadi evaporator untuk bersirkulasikan dari blower ya. Sistem ini bersihkan udara bertransformasi dari sistem hujan dan kebangan melalui sistem ducting. AC kereta api ya ini komponen kondensor. Oh ya ini AC ini tipenya ini ya AC 7401 dari produksi titik 3 yang digunakan untuk KRL ya. Ini ada komponen kondensor fan atau receiver, ada magnetic valve di sini, ada dryer, ada sandglass, ada kompresor di sini, ada karburator, ada jumbo evaporator, ada power supply, supply para sekolah AC-nya ke motor dan konverter di sini ke panel yang ada sensor ini. Nah ini potongan dari kalau di APK dia akan bentuk seperti ini. Selanjutnya ini untuk reparasi AC ya, menggunakan manifold gauge untuk pengisian sama kompartemen dari sirkuit AC tadi, terus basic kecil untuk menyambung pipa-pipa dari detektor untuk melihat apakah ada kebocoran pada sistem AC, ada indikatornya. Ini saya akan menjelaskan sirkulasi dari air conditioning system ya. Mulai dari kompresor mengkompresikan refrigeran dalam bentuk gas menuju ke kondensor. Refrigeran dalam bentuk gas tadi setelah dikompresikan menuju ke kondensor berubah oleh kondensor menjadi cair. Nah, ini ada dalam bentuk gas, dalam bentuk cair. Apa yang mengubah? Yang mengubah adalah fan kondensor di sini. Jadi dia mendinginkan kondensor supaya menjadi cair dan tadi masuk ke dryer. Dryer ini fungsinya untuk menyaring kotoran dan menyaring atau menyerap air terhadap kelembaban udara yang terdapat pada zat refrigeran. Setelah itu zat refrigeran masuk ke expansion valve. Expansion valve zat refrigeran tadi berubah menjadi spray. Dari spray tadi masuk ke kondensor. Dari kondensor yang spray tadi berubah lagi menjadi gas, lalu kembali lagi ke kompresor. Jadi inilah siklus dari siklus AC yang ada di kereta. Baik, siapa yang akan menjelaskan lagi tentang siklus AC? Oh ya, silakan. Ya, silakan jelaskan lagi tentang siklus AC yang sudah jelaskan. Jadi Pak, berawal dari nomor 1 yaitu kompresor. Di kompresor sendiri itu zat refrigeran di kompres lalu menuju ke bagian kondensor. Nah, di bagian kondensor kita lihat di bagian bawahnya ada garis warna kuning. Di situ suhunya didinginkan oleh kipas kondensor lalu berubah menjadi cair. Setelah menjadi cair, zat refrigeran tersebut masuk ke dryer untuk dikeringkan, untuk diserap airnya. Setelah dikeringkan, zat refrigeran kembali lagi masuk ke expansion valve, di mana di sana akan dikaburkan atau di spray
sehingga menjadi bentuk gas lagi. Setelah dari expansion valve itu masuk ke bagian evaporator. Di bagian evaporator di situ akan dinginkan. Setelah itu blower akan mengalirkan udara dari evaporator sendiri. Setelah dari evaporator itu masuk ke expansion valve untuk memasukkan lagi ke kompresor. Seperti itu seterusnya. Nah, sekarang yang satu bisa menyalakan di sana. Air controllernya bisa juga apakah sudah sesuai di sana? Iya. Nah, silakan di dulu, enggak suhunya nanti muncul ya. Sudah muncul dulu belum? Belum. Nunggu suhu muncul, baru nanti bisa diaktifkan. Oke, silakan diaktifkan. Sampai pada suhu 46 baru. Pada suhu 46. Oke, lanjut. Evaporatornya yang kita menyala, jadi untuk blower evaporator, ya ini blower kondensor. Nah, ini sudah mulai evaporatornya menyala, otomatis evaporatornya akan menyala. Nah, ini nanti menyusul dengan kondensor. Kita tunggu. Menyala. Ya. Oke, di belakang sini saya menjelaskan sebentar. Di sini adalah modul pembelajaran air conditioning. Untuk nanti menyalakannya dengan menaikkan memberikan ini ke atas, karena tadi sudah dicolokkan untuk nahan bawahnya. Terus untuk menyalakan yang di bagian PLC-nya di sini. Oke, ini adalah bagaimana cara reparasi dari AC untuk pengisian maupun untuk pemvakuman dari unit AC sendiri. Di sini ada yang namanya alat manifold gauge. Yang merah untuk selanggaran ini untuk tekanan tinggi, untuk yang biru ini untuk tekanan rendah. Dan letaknya biasanya pinnya ada di hisap di komponen kompresor. Untuk tekanan tinggi biasanya dia ada di bagian selang atau pipa untuk tekanan tingginya yang menuju ke arah kondensor. Kira-kira komponennya seperti ini untuk cara pengisian maupun pemvakuman dari refrigeran di unit AC sendiri ya. Ini saya contohkan di sini ada gas ini ada bukan namanya tabung refrigeran. Ini ada tabung refrigeran. Nah, tabung refrigeran itu seperti ini tuh. Ada pipa kuning ini ke arah tabung refrigeran. Jadi apabila mau mengisi maupun memvakum, membuka dari dua ini, dari keran dua ini dibuka, nanti dari tabung refrigeran masuk ke sistem AC untuk disalurkan ke seluruh sistem AC-nya. Pada saat pemvakuman yang ini diganti dengan mesin vakum
ini dibuka dan nanti akan menuju ke mesin vakum untuk dibuang. Seperti itu untuk cara reparasi dari manifold gas ini yang banyak sekali digunakan di mesin AC. Oke, sudah. Main breakernya satu-satu ya, mulai dari PSUN, CPN pas, CPN 3, CPN 2, CPN 1 kita mainkan satu-satu ya. Setelah itu kita tutup kembali. Demikian diskusi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara pada program studi Teknologi Mekanika Perkereta Apian yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara pada program studi Teknologi Mekanika Perkereta Apian Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbudristek Indonesia. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun, program studi Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkereta Apian, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan taruna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya.